Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia dan mendukung perkembangan akun ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cek kodam ya, yang lagi viral di dunia pertiktokan. Caranya gampang ya guys, dimana orang-orang hanya menuliskan namanya atau mengetikkan namanya di situ, dan mereka atau konten kreator entah motivasinya apa, beliau benar-benar meramal atau hanya sekedar konten kreator, saya juga tidak mengerti. Dan di situ langsung ada kuda putih lah, ada inilah, ada itu, dan apalah dan lain sebagainya yang menjaga nama orang yang sudah diketik namanya di situ. Dan ketika saya membaca di situ nama-nama yang ada yang juga yang bernama Daniel, ada yang bernama ya berbau nama Kristiani juga ikut andil di dalamnya. Mereka begitu antusias, entah juga motivasinya apa hanya sekedar ingin tahu, dan apa saya tidak mengerti. Namun yang kita lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang juga percaya akan apa yang diramalkan oleh seseorang. Nah, sebenarnya pengertian dari kodam sendiri itu apa sih sebenarnya? Mari kita belajar bersama-sama ya di bagian ini. Pengertian kodam itu juga bisa disebut dengan perewangan, yaitu sering diartikan sebagai pembantu sesuai dengan arti dari kodam itu sendiri. Perewangan atau kodam itu biasanya berasal dari dunia gaib. Ada perewangan yang berasal dari golongan jin, tapi juga ada perewangan yang berasal dari golongan malaikat. Wah, ini ya guys, berarti mereka melibatkan dunia lain atau dunia gaib ya tentunya di dalam kehidupan mereka. Nah, perewangan itu juga dapat menunjukkan kepada kekuatan gaib yang membantu, mendampingi, dan biasanya tidak semua bisa melihat atau merasakan dan berkomunikasi. Wah, ini sesuatu yang gaib ya, benar-benar kita tidak mengerti. Itulah yang dimaksud dengan kodam. Jadi, banyak anak-anak Tuhan yang mengikuti dalam pertiktokan ini tentang cek kodam di dalam dirinya. Mereka cukup menuliskan nama dan mengetikkan nama pribadi mereka sendiri. Dan si konten kreator ini dia menyebutkan ada kuda putih lah, ada jin inilah, ada ini dan lain sebagainya, ada macan lah, apa itu sudah disebutkan. Nah, ini yang menjadi menarik dalam pembahasan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita juga diperbolehkan untuk ikut hal-hal yang demikian? Nah, ini menarik ya guys menjadi pembahasan kita, karena banyak anak-anak yang terjebak. Entah itu persoalan hanya ingin tahu, dan entah itu hanya persoalan hanya iseng-iseng aja dan lain sebagainya. Tetapi apa sih kata Alkitab tentang kodam itu sendiri? Kita harus ingat bahwa pertolongan kita itu hanya dari Tuhan, bukan dari dunia lain, bukan dari jin, bukan dari makhluk-makhluk gaib lainnya ya guys. Tetapi murni bahwa pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan terhadap kodam itu sendiri, dan terhadap peramal-peramal yang meramalkan kita tentang hari depan, tentang jin yang ada dalam diri kita, yang melindungi kita, dan lain sebagainya. Tentunya di dalam perjanjian lama itu sudah seringkali dapat kita lihat dan dapat kita perhatikan ya guys. Contoh di dalam Imamat 19 ayat yang ke-31 itu juga dituliskan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, apapun alasan kita, apapun yang menjadi motivasi kita, mari kita jangan pernah untuk hanya iseng-iseng ataupun dengan motivasi apapun kita tidak boleh ikut andil di dalamnya. Sebab itu adalah kenajisan bagi setiap kita. Ingat,
bahwa yang menolong kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, itu adalah Allah sendiri yang ada dan tinggal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari jangan pernah kita tertarik kepada hal-hal yang berbau gaib ataupun yang berbau jin yang hendak atau ada dalam kehidupan kita. Kiranya melalui video ini kita terus diingatkan dan kita boleh terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja yang memberikan pertolongan yang sejati dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.